Selamat datang pendengar podcast Meja Hijau. Di sini kita akan bincang-bincang santai membicarakan topik apa saja hingga jauh, tapi jangan terlalu jauh. Mari dekatkan earphone kalian dan simak pembicaraan kali ini. Perkenalkan, nama saya Sofatul Fuada sebagai pemandu podcast kali ini, dan kita kedatangan rekan sekaligus anggota BEM. Kenalkan, saya Zaki Alatas selaku Ketua Divisi Kaderisasi. Ya baik, gimana kabarnya nih Mas Zaki? Baik banget, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini topik pembicaraan hari ini kita akan membahas tentang attitude pergaulan remaja nih, mahasiswa. Menurut Mas Zaki, gimana sih pergaulan mahasiswa gitu? Mungkin lebih pertama ke pergaulan dulu ya. Iya, pergaulan. Pergaulan memang menjadi hal yang penting sih kalau menurutku. Pergaulan khususnya bagi remaja buat mencari hal-hal baru, buat mencari pengalaman-pengalaman baru. Kita bisa dapetin pengalaman-pengalaman orang itu dan kita jadikan pengalaman kita sendiri, seperti itu. Menurutku penting, dan lingkaran mahasiswa kita menemui banyak orang, artinya dari latar belakang yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda, bahkan pengalaman yang berbeda. Iya, betul. Itu kesempatan yang bagus sih menurutku. Iya. Buat apa? Mengenal orang baru. Dan nanti ada bagaimana sih cara memperlakukan mereka seperti itu. Kan juga teman-teman kan beda-beda karakter ya, mungkin mereka. Teman-teman punya karakter yang beda-beda. Oke. Jadi kita kalau mau berteman nih, kita harus ngikutin alur orangnya itu. Jadi kita kan ada dua tipe, kayak kita yang mendekat atau kita yang nunggu ada yang deketin kita. Itu kan kita yang ngertiin teman kita atau temen yang harus ngertiin kita. Orangnya gini, gitu. Iya, kalau Mas Zaki sendiri tipe yang kayak apa? Aku ngikutin orang yang aku ajak bicara, ajak ngobrol. Jadi tipe dia santai, aku berusaha juga buat bikin santai juga. Kalau dia tipikal orang yang fun, aku juga ngikut yang fun. Gitu. Jadi bisa jadi apa saja. Iya, benar. Luas banget. Iya. Aku juga ada cerita nih, temanku dulu tuh waktu SMK ya. Itu tuh dulu pendiam banget, suka duduk sendiri, diajak jajan pun dia kadang senyum doang. Tapi tuh dulu emang di SMP-nya dia tuh lihat dia orang yang pendiam tuh cuman didiemin doang. Oh, dia orangnya introvert, ya udah gitu. Tapi di kelasku waktu SMK itu dia tuh dirangkul, kayak diajak, ayo sih main, ayo sih jajan, ayo sih, kayak diajak ngobrol terus. Akhirnya tuh lama-lama tuh kebuka, dia tuh akhirnya mulai pengen berteman, pengen main bareng, yang jadi nih sendiri terus. Jadi kayak sampai teman lama SMA bilang gini, kok kamu beda sih sekarang, kok kamu cewek, kok kamu nggak pendiam lagi gitu. Sampai heran, sampai orang tuanya juga bilang gitu, kok ini sekarang anak saya aktif gitu. Memang ya gitu, dari lingkungan sih memang berpengaruh banget, dan memang setiap orang itu menurutku pribadi dia itu punya dunianya sendiri. Iya benar. Jadi dan bahkan dunianya itu abstrak ya, jadi sesuai dengan aku bilang mungkin sifat aslinya seperti itu. Dan dunia setiap orang itu ketutup sama pintu. Ada pintu yang ngabisin. Nah, pintu itu ada yang tertutup rapat, ada yang memang terbuka. Kalau yang tertutup rapat kita harus ketok dulu, dalam arti kita harus say hello, kita harus rangkul dia, baru dia mulai nunjukin dunianya dia. Nah, kalau misalkan dia udah nunjukin dan sekiranya dia udah mulai enjoy sama yang ngajak ngerangkul itu, ya sekiranya dia bakal nunjukin sifat aslinya gitu. Kalau menurutku sih gitu. Tapi ada nggak sih kayak orang itu berusaha menutupi sifat aslinya demi kita tuh diterima orang lain? Iya, itu mungkin juga ada sebagian orang yang kayak gitu. Atau mungkin apa? Jaim gitu. Iya, jaim. Aku kok di rumahku gitu mungkin. Aku berusaha jadi anak yang pendiam dan murah senyum, iya gitu. Terus sebenarnya aku mungkin nakal di luar. Jadi di rumah aku harus bersikap seperti anak atau jaim sebagai anak.
Tapi di luar wah apa salah pergaulan apa kayak. Iya benar. Kalau apa Mas Agi sendiri nih, tipe orang yang kayak apa berteman sama semua orang tuh bisa, atau kayak selektif gitu, pilih-pilih ini orang nggak itu nih, nggak worth it buat aku gitu, ini nggak kalau berteman sama aku nanti nggak itu nih gitu. Aku buat kenalan atau orang-orang aku semua. Cuman kalau memang buat temen sepermainan atau circle teman sepermainan lah bahasanya gitu, aku sedikit selektif. Kalau menurutku selektif perlu sih, dalam arti kenapa? Aku pernah baca sebagian buku apa itu. Sebenarnya kita ini secara tidak sadar kita itu mengcopy pribadi orang terdekat iya, kita. Benar. Mau secara sadar ataupun tidak sadar. Kita main sama orang-orang pesimis, secara nggak langsung kita kebawa ke diri kita itu buat jadi orang pesimis. Iya. Kalau kita main sama orang yang optimis, yang punya energi, punya apa, ayo kita gerak cepet, orang yang kerja cepet, kita pasti otomatis kayak jadi niru ikutin juga. Ya betul sekali. Bahkan tanpa disadari kayak gitu tuh. Jadi memang penting buat kita cari rekan bahasanya gitu. Jadi kalau memang bagus. Iya benar. Jadi kalau berteman sama siapa aja, kenal sama siapa aja boleh, tapi kalau teman sepermainan, kalau yang buat sering main bareng kita harus selektif ya, benar-benar pilih yang itu. Iya. Terus kalau ada nih teman yang kayak punya attitude-nya tuh jelek, bad attitude gitu, dia tuh suka ngomong kasar. Kalau misal cewek nih, cewek kok ngomongnya kasar mulu gitu kan, itu kan dipandang nggak baik ya. Tapi kan kalau sebagai cowok nih yang lihat cewek kalau omongannya kasar gitu gimana? Kalau aku mungkin mungkin lebih ke hal aneh pertama mungkin. Maksudnya kayak ngagetin. Wah kok gini banget kan gitu. Cuman ya kembali lagi kita harus ngenalin dulu ini orang tipikal seperti apa sih gitu. Sekiranya kita analisa sekiranya ini memang tipikalnya memang kayak gini. Yaudah setelah itu kita baru kenal, kita tahu memang dia tuh orangnya kayak gini, mungkin dari wataknya atau dari sifatnya seperti itu. Yaudah kita coba perlakuannya sesuai sama seperti itu. Dalam arti yang dalam konotasinya yang positif ya. Kita berusaha berkomunikasi dengan baik walaupun dengan sikap dia yang mungkin kadang kayak ceplas-ceplos. Iya, ceplas-ceplos mungkin kayak gitu. Gitu. Seperti itu sih kalau menurutku. Memang banyak macam-macam sih. Apalagi kan di dunia kampus. Iya, benar. Banyak bahasanya, sifat. Kita nemuin banyak orang dan punya sifat yang beda-beda, latar belakang yang beda-beda. Aku punya teman ini, ada teman kelasku. Aku sebenarnya ada sebagian sifatnya memang aku kurang seneng. Memang kurang seneng gitu, cuman karena memang dia udah bareng sama aku terus, dia kegiatan bareng sama aku, akhirnya aku mulai sedikit-sedikit aku mulai nerima. Yaudah, walaupun dia ini punya sifat yang buruk, tapi ya aku terima dia sebagai temanku. Iya. Walaupun karena udah terbiasa. Aku nggak suka atau apa, memang ya udah gini. Aku harus terima dan aku perlakukan sesuai dengan batas-batasnya. Aku juga berusaha biar memenuhi hak-haknya dia sebagai seorang teman. Lebih gitu sih. Mungkin ada nih beberapa orang ya, nggak semuanya itu tuh berteman karena pengen dapat benefit dari orang itu. Misal aku mau berteman sama orang ini karena orang ini pinter gitu. Gitu. Nanti biar aku dapat jawaban dari dia gitu. Kan banyak kayak gitu. Menurut Mas Agi itu gimana? Itu pertemanan yang baik atau bukan? Nah gini, kita temenan kan cari temen atau berteman itu buat dapetin manfaat satu sama lain. Dan mungkin kalau menurutku pribadi bukan hanya sampai situ, tapi lebih ke kita nggak melulu ngambil manfaat dari orang lain, tapi kita juga sesekali memang harus beri manfaat. Ya memang nggak apa-apa kalau misalkan misalkan nih
aku orang yang dimintain tolong buat itu ngerjain PR atau apa, sesekali memang dia temanku, aku berusaha bantu atau kasih aja apa bahasanya, bantu dia seperti itu. Iya. Berarti emang harus ada ketulusan dalam pertemanan gitu Iya, ya. memang benar. Kalau kita untung rugi bahasanya gitu Iya, ya susah. susah kan. emang. Memang temen lebih ke kurang lebih menurutku, dan tujuannya memang kita coba berikan manfaat. Aku juga dengar kata-kata yang sebaik-baik manusia juga yang paling bermanfaat buat orang lain. Iya, benar Kalau sekali. kita bantu ke orang, terus aku ngarepin feedback nih biar orang ngasih balik ke Iya. aku nanti suatu hari nanti itu kayaknya susah. Dia berusaha, kalau aku prinsipku pribadi, aku berusaha bantu, aku berusaha kasih semampuku, apa orang yang aku temuin itu aku berusaha aku penuhin, setelah itu aku selesai udah. Jadi biar aku nggak ngarepin orang ini apa, kalau misalkan mau balas ya silahkan balas Iya, kebaikan, kalau enggak ya nggak masalah. Jadi bantu orang tuh tanpa mengharapkan imbal balik lah gitu ya. Yes, Bantu betul. tanpa pamrih guys gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Zaki yang udah sempetin datang di podcast Meja Hijau pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar. Iya, terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.